Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1324, Kelvin. Saya pikir Anda akan berubah menjadi lebih baik setelah Anda keluar dari penjara, tetapi Anda tidak berubah sama sekali. Aku sangat kecewa padamu. Jasper tidak bisa mengatakan pada dirinya sendiri untuk mengabaikan suara wanita itu, terutama ketika dia memanggil pria lain Kelvin. Itu Penelope. Jasper tidak lupa seperti apa suara Penelope. Tapi bukankah aku meminta John untuk mengatur beberapa pekerjaan untuk Penelope di ICBS? Kenapa dia tiba-tiba di Nauritus City? Sebelum Jasper bisa memikirkan hal ini, suara lain terdengar dari kamar pribadi yang berdekatan. Cukup, Pena. Aku saudaramu. Anda tahu bahwa saya masuk penjara dan orang-orang akhirnya memandang rendah saya karena hal ini. Berhenti mengingatkan saya tentang fakta bahwa saya telah menghabiskan waktu di sana. Tidakkah kamu tahu bahwa ibu kita akan sedih jika kamu terus mengatakan itu? Ini adalah suara saudara Penelope, Kelvin. Pria yang pernah menjadi sumber dari begitu banyak kesengsaraan dalam kehidupan masa lalu Jasper. Dia masih acuh tak acuh dan santai. Bagaimana kamu memiliki rasa malu untuk membawa ibu ke dalam ini? Jika bukan karena Anda, dia tidak akan begitu marah sehingga dia menderita Alzheimer. Dia bahkan tidak mengenaliku sekarang. Tidak termasuk beberapa hari pertama. Sudahkah kamu mengunjungi dan merawatnya bahkan sekali sejak kamu keluar? Akulah yang merawatnya selama ini, jadi bagaimana kamu memiliki rasa malu untuk membicarakannya? Penelope berkata dengan marah. Kelvin juga malu dan berteriak, cukup. Apakah Anda sudah selesai? Anda pikir saya sendiri adalah satu-satunya penyebab bagaimana ibu sekarang? Jika bukan karena kamu pacar bodoh Jasper lain, dia juga tidak akan marah sekarang. Anda menanggung setidaknya setengah tanggung jawab di sini. Bahkan tatapan Wendy berubah saat mendengar pria itu, apalagi Jasper. Bertemu dengan tatapan penuh arti Wendy, Jasper menjawab dengan senyum masam, seharusnya Penelope dan kakaknya. Saya tidak tahu mengapa mereka ada di sini. Apakah kamu ingin pergi menyapa? Wendy menyarankan dengan sopan. Dia tidak punya mantan, dan riwayat kencannya kosong. Jasper adalah yang pertama, dan Jasper juga akan menjadi yang terakhir. Namun, dia tidak keberatan dengan fakta bahwa Jasper pernah berkencan sebelumnya. Dia tahu bahwa Jasper sudah lama pindah dari Penelope. Tidak apa-apa. Jasper menggelengkan kepalanya. Karena hubungan mereka sudah di masa lalu, mereka hanya orang asing sekarang. Tidak perlu saling bertemu lagi. Tepat ketika Jasper hendak beralih dari topik ini, pertengkaran di ruang pribadi yang berdekatan semakin keras. Suara itu cukup keras untuk terdengar di luar, dan jelas bahwa makan malam mereka ditakdirkan untuk menjadi bencana. Saat Penelope dan saudara laki-lakinya berkelahi di pintu kamar pribadi, seorang pelayan datang untuk membawakan Jasper hidangannya. Pintu pribadi terbuka dan dua pasang mata terkunci. Teriakan itu langsung berhenti dan Jasper meletakkan sumpitnya juga. Kelvin menatap Jasper dengan mata lebar dan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia baru saja keluar dari penjara, jadi Kelvin tentu saja tidak tahu tentang perubahan mendadak Jasper. Dia masih percaya bahwa Jasper hanyalah seorang anak miskin. Kelvin mengejek dan menatap Jasper untuk berkata, betapa kecilnya dunia yang kita miliki di sini. Anda mungkin tidak pernah berharap untuk bertemu saya di sini, ya? Ekspresi Penelope segera berubah. Dia berdiri di samping kakaknya saat dia menyeretnya pergi. Ayo pergi. Kelvin melemparkan Penelope, lalu menunjuk Jasper sambil mengatakan kepadanya, apakah kamu bercanda, Pen? Kenapa kau begitu takut padanya? Kamu sudah menjadi pemilik perusahaanmu sendiri sekarang. Statusmu jauh lebih tinggi darinya. Akan menjadi aib bagi identitas Anda sekarang untuk tidak mempermalukan bajingan ini ketika Anda melihatnya.
Bab 1325. Penelope marah sekaligus panik. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Kelvin. Kau mengambil ini terlalu jauh, Kelvin. Kelvin menangkup wajahnya dan menatap Penelope tak percaya. Ia berteriak pada Penelope dengan marah, beraninya kau memukulku. Mata Kelvin dipenuhi amarah saat dia mengangkat tangannya untuk memukul balik Penelope. Tiba-tiba, Jasper meraih tangannya. Tidak peduli apa, dia tetap adikmu dan dia memukulmu untuk kebaikanmu sendiri. Anda memukulnya tidak sopan, kata Jasper acuh tak acuh. Kelvin memelototi Jasper dengan kasar dan mencoba menarik lengannya ke belakang dan melepaskan pergelangan tangan Jasper, tetapi perjuangannya sia-sia. King lepaskan aku. Kelvin berteriak sedih. Jangan berasumsi bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang Pen kaya dan memiliki perusahaan sendiri, Anda ingin kembali bersamanya, bukan? Anda benar-benar berharap. Kelvin menunjuk hidung Jasper dan berteriak, aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu. Anda tidak punya hak untuk disebut laki-laki. Aku akan memukulmu sampai mati. Jasper mengabaikan keributan gila Kelvin dan menoleh ke Penelope, ini saudaramu, bawa dia kembali dan ajari dia sopan santun. Kelvin ingin mengatakan lebih banyak ketika Penelope menatapnya dengan dingin. Tinggalkan tempat ini sekarang, Kelvin. Jika Anda terus menyebabkan masalah, maka saya tidak akan pernah memberi Anda 1 sen pun lagi. Aku bersumpah. Amarah Kelvin langsung tergantikan dengan ketakutan. Dia baru saja keluar dari penjara, dan dia tidak punya penghasilan. Bahkan jika seseorang bersedia memberinya pekerjaan, pria itu masih terlalu malas untuk melakukan pekerjaan manual. Belum lagi, Penelope kaya sekarang, dan menjalankan perusahaannya sendiri. Semua Kelvin ingin lakukan adalah untuk mengambil uang dari Penelope. Inilah mengapa mereka bertarung malam ini. Kelvin tahu bahwa Penelope tidak bercanda. Dia mengatupkan giginya dan memberitahu Jasper dengan kesal, lihat, dasar omong kosong. Saya tidak peduli trik apa yang Anda miliki, tetapi tidak mungkin saya membiarkan Anda kembali dan bersama Pen sekarang karena dia kaya. Kelvin. Penelope berteriak, apakah kamu bahkan tahu apa yang kamu bicarakan? Pergi ke sana dan tanyakan siapa Jasper. Seluruh cewek company adalah miliknya. Tanyakan kepada pengusaha manapun di Nouritus City ini apakah mereka tahu tentang JW Company. Untuk apa Anda mengambil perusahaan kecil saya? Dibandingkan dengan JW, perusahaan saya bahkan tidak bisa dianggap sebagai bengkel. Jasper sangat kaya di provinsi Tenggara ini dan karakternya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang normal manapun, apalagi aku. Apakah kamu tahu betapa lucu dan memalukan kata-katamu barusan? Kelvin tercengang ketika mendengar Penelope. Sejak awal, kesannya terhadap Jasper selalu anak miskin dari desa. Keluarganya ada di county, dan merupakan berkah bagi Jasper bahwa Penelope ingin bersamanya di masa lalu. Namun, Jasper telah membalikkan keadaan dan menjadi seseorang dengan kekayaan luar biasa di provinsi tersebut. Kelvin menatap pria di depannya. Mengabaikan fakta bahwa dia sebelumnya telah menghabiskan waktu di penjara, bahkan saudara perempuannya, satu-satunya orang yang bisa mendukungnya, tidak ada artinya di depan Jasper. Perbedaan besar menyebabkan ekspresi Kelvin berubah menjadi sesuatu yang sangat menarik. Apa lagi yang kamu tunggu? Nya. Penelope berteriak, membangunkan Kelvin dari linglung. Pria itu melirik Jasper dengan kebencian dan ketakutan sebelum dia mengatupkan rahangnya dan berbalik untuk pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi matanya bersinar dengan keganasan dan kecemburuan. Jasper tidak menghentikannya untuk pergi. Melihat Penelope, Jasper berkata dengan tenang, sepertinya kamu melakukan lebih baik dari yang aku kira. Penelope tersenyum sedih. Hanya dia yang tahu penderitaannya sendiri. Pada saat itu, Wendy juga berjalan dari belakang Jasper. Bab 1326. Wanita memandang satu sama lain secara berbeda dari cara pria memandang mereka.
Ini bukan pertama kalinya Penelope melihat Wendy, tetapi keduanya tidak banyak berinteraksi saat itu. Setiap kali Penelope melihat Wendy, dia akan merasa rendah diri dan malu. Pose dan penampilan Wendy adalah sesuatu yang tidak dimiliki gadis-gadis biasa. Penelope sadar bahwa wajahnya di atas rata-rata, tetapi dia seperti itik jelek di depan Wendy. Memikirkan kembali identitas Jasper saat ini, Penelope tiba-tiba menyadari betapa baik keduanya saling memuji. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Tempat di sebelah Jasper pernah menjadi miliknya. Pikiran ini selalu menyebabkan serbuan penyesalan memenuhi hatinya. Kali ini tidak berbeda, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Halo, kita pernah bertemu sebelumnya, aku Wendy. Wendy mengulurkan tangannya dengan murah hati dan menyapa Penelope. Pacar pria dan mantan pacarnya adalah musuh bawaan. Meskipun demikian, Wendy tidak menunjukkan permusuhan dan berperilaku sangat murah hati dan baik. Ini juga mengapa Penelope merasa rendah diri. Dia mengulurkan tangannya dan menjawab dengan kaku, halo. Hibur dia sebentar, Jasper, aku akan ke kamar mandi. Tindakan ini merupakan bukti EQ dan IQ Wendy. Dia tahu bahwa Jasper dan Penelope tidak akan bisa berbicara dengan bebas jika dia ada di sana. Jasper mungkin tidak punya apa-apa untuk diberitahukan kepada Penelope, tetapi Wendy tidak peduli tentang itu. Bahkan, dia rela memberi Jasper dan Penelope ruang untuk bicara. Dia tahu bahwa tidak mungkin ada hubungan yang berkembang di antara keduanya. Jasper mungkin terlihat baik, tapi jauh di lubuk hatinya, dia lebih arogan daripada orang lain. Pada saat ini, Jasper bukan lagi pria seperti dulu, dan tidak mungkin dia memaafkan Penelope yang pernah memandang rendah dirinya sendiri dan kembali bersamanya. Karena itu, Wendy dengan murah hati memberi keduanya kesempatan untuk berbicara. Baiklah, segera kembali, kata Jasper pada Wendy dengan senyum lembut. Wendy berseri-seri dan pergi dengan gembira. Dia sangat cantik. Penelope menatap sosok Wendy yang ramping dan lembut. Sebagai seorang wanita, dia tidak bisa tidak memuji kecantikan dan keanggunan Wendy. Ayo duduk. Jasper menyuruh Penelope kembali ke kamar pribadi dan duduk. Penelope di depannya mengenakan setelan wanita dan rambut panjangnya diikat. Dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Wanita itu sekarang lebih terlihat seperti wanita pengusaha yang sukses. Lewatlah sudah wanita kota yang hanya tahu dunia kecil di sekitarnya. Saya awalnya berpikir memperkenalkan pekerjaan untuk Anda di ICBS adalah keputusan terbaik pada saat itu, tetapi sekarang sepertinya saya salah, kata Jasper. Penelope menjawab dengan panik, saya sedang melakukan pekerjaan ketika ada kecelakaan kecil. Jasper melambaikan tangannya dan menjawab, tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Sudah cukup bahwa Anda melakukannya dengan baik. Kami tidak bisa menjadi kekasih lagi, dan menjadi teman sepertinya juga tidak terlalu realistis. Tapi itu tidak berarti saya tidak berharap Anda memiliki kehidupan yang nyaman mulai sekarang. Kalimat ini sepertinya telah menembus pertahanan terakhir Penelope, saat matanya tiba-tiba memerah dan dia berkata, hanya setelah semua yang terjadi, saya menyadari bahwa Anda benar-benar baik kepada saya saat itu. Yang dipedulikan ibu saya hanyalah saudara laki-laki saya, dan semua yang dipedulikan saudara laki-laki saya adalah dirinya sendiri dan uang. Kamu adalah satu-satunya yang benar-benar peduli padaku. Mengapa mengatakan semua ini sekarang? Bab 1327. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, kita tidak bisa bersama lagi. Penelope mengambil selembar tisu untuk menyeka sudut matanya sebelum dia berkata, kamu tidak perlu mengingatkanku, aku juga tidak akan menghibur delusi yang tidak realistis itu lagi. Bisnis apa yang kamu lakukan sekarang? Jika memungkinkan, mungkin ada peluang untuk kemitraan. Mengingat status dan kekayaan Jasper di Provinsi Tenggara, pria itu ternyata berusaha membantu Penelope. Setiap pebisnis di Provinsi Tenggara tahu bahwa bermitra dengan perusahaan JW akan menghasilkan keuntungan yang sangat sehat.
Akan sulit untuk tidak menghasilkan uang dengan JW. Saya terutama mengimpor pakaian dan make up dari Harbor City, jawab Penelope jujur. Kota pelabuhan. Jasper sedikit mengernyitkan alisnya. Dia agak terkejut bahwa Penelope memiliki kontak di Harbor City. Penelope memandang Jasper dengan tulus dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, seseorang berinisiatif untuk menghubungi saya. Mereka memberi saya dana dan tim, pada dasarnya mendirikan seluruh perusahaan dan memberikannya kepada saya untuk dikelola secara gratis. Saya tidak tahu bahwa orang suci seperti itu ada di dunia ini. Jasper menyipitkan matanya. Situasinya terasa aneh baginya, sementara Penelope juga tampak ingin berbicara lebih banyak. Mereka hanya punya satu permintaan, dan itu untuk mendekati Anda dan mendapatkan kepercayaan Anda, kata Penelope tiba-tiba, seolah melepaskan semua hambatan. Ekspresi Jasper serius dan tidak terpengaruh. Aku tidak tahu persis apa yang harus aku lakukan setelah mendapatkan kepercayaanmu, tapi mereka juga tidak terlalu ketat denganku. Mereka bahkan membiarkan saya mendekati Anda secara perlahan, tetapi saya tidak bisa tidak berpikir bahwa mereka menargetkan Anda. Kamu harus berhati-hati. Penelope selesai berbicara dan tiba-tiba bangkit untuk berkata, saya tidak bisa lama-lama di sini. Anda harus berhati-hati, Jasper. Terutama Tuan Atticus. Jasper memandang Penelope dan menekan keterkejutan dan kemarahan yang dia rasakan sebelum bertanya, apakah terpikir oleh Anda bahwa orang-orang ini tidak akan membiarkan Anda pergi setelah Anda menceritakan semua ini kepada saya? Penelope terkekeh kecut dan menjawab, tapi lalu kenapa? Lebih buruk menjadi lebih buruk, saya hanya akan mengembalikan semua yang mereka berikan kepada saya. Lagi pula itu bukan milikku sejak awal. Saya awalnya berpikir bahwa saya akan sangat gembira setelah saya menjadi kaya, saya bahkan berpikir bahwa saya akan melakukan apa yang mereka minta, tetapi saya berubah pikiran sekarang, Jasper. Kamu pria yang baik, dan kamu tidak pantas disakiti oleh wanita mengerikan sepertiku. Aku punya semua ini datang. Penelope berbalik untuk pergi setelah mengatakan ini. Saat dia meraih pegangan pintu, dia mendengar Jasper berbicara dari belakang. Kamu bisa menghubungiku jika kamu butuh bantuan. Tubuh Penelope membeku dan secercah kegembiraan melintas di matanya. Kemudian, dia membuka pintu kamar tanpa melihat ke belakang. Tepat saat Wendy kembali. Kau sudah pergi? Wendy bertanya dengan heran. Penelope memaksakan senyum dan menjawab, ya. Lagi pula tidak ada yang bisa saya katakan. Bagus, selamat tinggal. Penelope bergegas pergi dan Wendy kembali untuk melihat Jasper dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang salah? Anda baru saja berbicara dengan mantan kekasih Anda sebentar dan Anda terlihat sangat serius. Jangan bilang dia melahirkan anakmu tanpa sepengetahuanmu, canda Wendy. Omong kosong apa itu? Jasper memelototi Wendy. Saya baru menyadari betapa saya telah meremehkan betapa kejinya musuh saya. Saya tidak berpikir saya akan bisa tidur nyenyak di malam hari jika saya tidak sepenuhnya menyingkirkannya.